Oke. Nanti itu untuk rapat pengurus nanti kita tentukan kapan rapat pengurusnya, Oke. Kemudian ini kok double. Ya. Duh. Mungkin saya, Bu. Sedap. Kok nggonku kok jadi minimize. Sedap tak ya. Terima kasih waktunya. Mbak Bulan. Mohon dimut nggih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngantri sithik, langsung ngantri sithik. Yang kami hormati Mbak Ulan, di-mute Mbak Ulan. Speakernya dimatikan Mbak Ulan. Mbak Ulan speakernya dimatikan. Ya, ampun. Nggih, monggo. Nggih, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Pusat, yang kami hormati sampai dengan saat ini keuangan yang ada di bendahara ada penerimaan sebesar 36.730.551 digunakan sebesar 4.225.000 sehingga saldo 32 juta. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Prapti. Salam. Monggo selanjutnya bidang sosbud Mbak Ulan kami persilahkan. Mbak Ulan mana? Ayo monggo, laporan Mbak Ulan. Bentar Bu, di sini kok Ahmed tadi. Sebentar saya besarkan. Ibu, laporan untuk seksi sosial kunci. Jadi kalau kurang minta bendahara di WP UNES Ibu-ibu tadi sudah dilaporkan baik bidang 1 yang belum ada wakilnya bidang 1 belum, bidang 1 bendahara sudah, bidang ekonomi sudah, kemudian bidang sosbud sudah, mungkin yang belum adalah bidang pendidikan. Ini belum rawuh bidang pendidikan. Mbak Wida, monggo. Ada ya? Ada, tapi kok masih di mute. Tapi mungkin karena perbedaan waktu sama Bu Lina jadi belum dibales. Kalau dari bidang pendidikan mengenai pelatihan ini masih lagi Bu. Rencana ke depan kan nanti dari unit masing-masing. Jadi nanti kita koordinasi lebih lanjut dengan unit masing-masing penyelenggara kegiatan DWP. Itu Ibu. Ya, tadi nanti Persani program-program kerja langsung di tim ini nanti kita nanti ya sebelum tahun ini berakhir nanti ya terima kasih semuanya. Ibu-ibu, demikian pembahasan program-program kerja dan laporan-laporannya. Nanti untuk menentukan kapan rapat kita mungkin di lain-lain atau bisa di grup. Ngaten ya. Terima kasih perhatian semuanya dan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara yaitu Mbak Bunga. Monggo Mbak, matur nuwun. Bu, atas laporannya. Acara selanjutnya
adalah materi singkat tentang sinau arsip keluarga, cara menjaga, menyimpan, dan merawat. Kami silakan Bapak SD untuk menyampaikan materinya. Tes tes. Ya, masuk ya. Sudah. Gini. Masuk Pak Agung, sampun. Ya, maaf ini karena sinyalnya sedang naik turun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Pusat ya, Bu Karniti, yang saya hormati Ibu Sekretarisnya Bu Yuli atau Bu? Ya, atau ya Wakil Ketua Bu Yuli. Katanya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi dan Mbak Bekti. Sekretarisnya Mbak Dewi dan Mbak Bekti. Oh ya, mohon maaf saya tidak hafal. Terus yang saya hormati bendahara dan para pengurus Dharma Wanita Pusat ya, serta Bapak Ibu semua yang hadir di sini di media Zoom ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sehat semua. Alhamdulillah hari Jumat katanya hari berkah ya. Terus yang kedua, saya tertawa sendiri Bu Bapak nih. Saya bawa keluarga semua di sini, ada istri, ada 2 anak, dan teman-teman di sini saya kumpulkan semua jadi satu di sini ya. Mudah-mudahan syukur semua sehat ya. Karena saya dengar-dengar ada pandemi naik lagi ini Bu Bapak, itu betul khawatir, ketar-ketir juga ya. Ini saya mohon maaf sekali karena UPT tadi sudah disampaikan oleh ya istri Bu Lulu ya. Bu Lulu itu UPT itu hanya 5 orang ya, semua tandang semua. Hostnya saya sendiri, materinya teman-teman, hostnya dari teman-teman, materinya saya, dan seterusnya. Daripada nanti kita cari orang, ya sudah kita apa adanya saja ya. Langsung saja saya ke insinya Ibu Bapak ya. Ini AP banget, seharusnya ini yang menyampaikan Pak Martono, Pak Rektor itu ya, calon rektor insya Allah yang terpilih, karena ini saya dapat materi ini dari beliau ya, Pak Martono. Jadi Prof Martono ini mengajari saya seperti ini, ya saya sampaikan saja ya. Jadi materi ini adalah dari beliau. Langsung saja saya ke ini aja. Sebentar Ibu Bapak, saya lihat aja ke gambarnya aja Ibu Bapak biar enak. Saya ingin ke permainan dulu aja, kurang lebih saya menyampaikan nggak usah lama-lama lah, kemudian 10 menit atau 15 menit selesai. Seperti ini Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak bisa mirsani yang ada di share screen itu. Sudah tampak belum ya? Oke, dah saya panggil. Nah ini Ibu Bapak, tadi judulnya kan home feeling bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah asik keluarga, dah gitu aja. Ibu Bapak punya ini enggak Ibu Bapak? Ini ada ijabsah ya. Yang belum hadir di sini jangan belum ijabsah, yang mudah-mudahan kita doakan mumpung hari Jumat ya bisa ijabsah ya. Ijabsah itu ini ijab kabul menikah. Terus apalagi ya Ibu Bapak yang arti seperti ini, sertifikat tanah punya ya. Mudah-mudahan yang belum ya saya doakan punya, sertifikat mobil ya punya ya. Kalau rumah saya biasanya sudah ada IMB ke bawah Bu ya. 10 lantai ke bawah itu ya, di pakainya lift ya direktorat itu, tapi ke bawah ke tanah ya. Ini guyon aja Ibu Bapak ya. Ini namanya arsip keluarga ya. Ada beberapa penekanan, ini santai aja Dharma Wanita, yang wanita ibu-ibu saya dapat masukan dari Ibu Romati. Pak, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai yang susah-susah karena ini ibu-ibu rumah tangga ya, di presensi yang mudah-mudah saja. Ini akhirnya saya gambar-gambar aja ini. Jadi kalau arsip kayak gitu jangan dilaminating Ibu Bapak. Kalau dilaminating rusak ya, berkasnya rusak. Karena apa? Tulisannya dan sebagainya nempel ke plastik. Ya, jadi jangan sampai dilaminating kalau bisa. Kalau bisa kasih map, ada angin-anginnya dan seterusnya. Kalaupun ada laminating atau laminating yang khusus, yang ada udaranya, ada lubangnya ya. Dan ya, kalau bisa jangan dilaminating. Kalau hanya undangan saja ya jangan dilaminating lah, soalnya jangan disimpan ya. Undangan pernikahan dan sebagainya itu bukan arsip ya, kalau sudah dipakai. Ya, ini
Jadi penekanannya kayak gini, jangan dilaminating kalau bisa ya. Karena akan merusak dari nilai arsip itu sendiri. Belum lagi kalau alat laminating itu panas sekali. Kalau pegawainya atau tukang fotokopinya atau siapa itu tidak ahli, rusak di dalamnya. Saya kan juga dosen Ibu Bapak ya di teknologi perkantoran FA, itu ada alat mesin laminating. Jadi kalau sebelum uji coba, sebelum alat yang benar-benar laminating yang penting, saya selalu uji coba kertas biasa ya. Karena pernah kejadian di tengah-tengahnya rusak bulat ya, padahal itu ijazah. Nah itu kan hati-hati ya. Ini contoh aja ya. Terus ini Ibu Bapak next lagi aja. Ini apalagi ya? Lebih baik ada tips ya. Ini saya ambil dari internet saja. Jadi saya tidak dokumen saya karena dokumen saya nanti Ibu Bapak lihat foto saya terlalu ganteng malah bahaya. Jadi saya malah di depan saya. Ini saya ambil dari internet semua di Universitas Negeri Makassar. Perbanyak autentifikasi. Bahasa sederhananya legalisir. Legalisir itu ya sekalian ya, saya 5, 10 tapi disimpan. Termasuk kayak dulu, awal-awal itu biasanya ada akte nikah yang diperbanyak. Istilahnya ketika itu pulang kampung dan sebagainya, akte itu daripada fotokopi saja. Atau daripada membawa yang asli. Foto, istilahnya saya kan KTP, saya punya KTP, tapi saya juga selalu membawa fotokopi KTP. Jadi jangan sering-sering KTP juga difotokopi. Ya, mana Pak? Istilahnya kalau sering ya dibawa terus kan diminta KTP-nya. Nah ini contoh aja seperti itu juga tidak baik. Karena di dalam KTP ada namanya barcode yang elektronik, itu semakin panas semakin juga hilang seperti itu. Jadi solusinya perbaik autentifikasi atau legalisir ya. Jadi yang asli jangan, ya tetap aja. Memang arsip keluarga yang paling baik nyimpannya di bank dulu. Ya, artinya maksudnya standarnya di bank. Mengapa itu di tempat AC, lemarinya bagus. Atau Bapak Ibu kalau UPT jadi, nah ini arsip rektor ya ada. Ya, rektor kita lengkap dari mulai Pak Prof. Wiyanto sampai yang terakhir. Kalau yang masih hidup jangan, belum ya. Misalnya Prof. Fatur belum ya. Kalau Prof. Martono calon belum ya. Jadi harus di masing-masing, harus ada di Bukaniti ya yang megang ya. Kalau yang megang saya malah lebih berbahaya ya. Seperti itu ya. Nih contoh di legalisir. Yang berikutnya jangan sampai di strapless ya. Hati-hati Bu Bapak, strapless itu merusak arsip. Semua arsip yang ada di PT tidak ada di strapless ya. Apalagi nyun sewu nanti setelah itu 3 bulan jadi tayangan straplessnya. Nah itu malah berbahaya. Lalu bagaimana kalaupun ada strapless atau ada klip misalkan, harus ada semacam kertasnya ya di atas ya. Nanti biar arsip aris saja kalau tatap muka yang praktek ya. Harapannya nanti kalau sudah normal Pak Jokowi mencabut menjadi endemi, tidak ada yang COVID lagi, kita tak praktek saja nanti tahap berikutnya. Tapi bukan saya yang ibu-ibu, arsip arisnya kan banyak ibu-ibu ya. Tapi jangan strapless, strapless akan merusak ya, hati-hati. Kalau strapless itu merusak dari arsip itu sendiri ya. Kemudian kalau bisa nih Bapak pilih yang lemari seperti ini. Nah, ini ada yang hijau itu misalkan ya, ini anak saya, misalkan di sini siapa dokumennya, dari mulai jenis imunisasi, kemudian lagi siapa apa dan seterusnya. Di sini ada seperti itu. Kalau punya lemari seperti ini, atau mimpi misalkan saja ya di rumah yang bagus seperti ini Bu. Nah, itu tahan bencana, tahan api, tahan apa, dan seterusnya. Yang terakhir kalau itu sertifikatnya penting-penting. Misalkan mobil Lamborghini, Ferrari, ya apartemen, dan seterusnya lebih baik di situ. Itu pertanda ibu bapak kaya raya. Karena tidak dimasukkan di dalam bank. Kalau bisa jadi di bank ya seperti itu. Setahu saya yang di BMN, yang di UNES itu di Pak Agung Wiyanto, seperti ini. Itu anti bakar. Ya. Itu tuyul udah bisa masuk ya. Tuyul nggak bisa masuk ya, apalagi di sampingnya ada tulisan Yasin ya dan seterusnya, itu tuyul nggak bisa masuk ya. Jamin itu ya, ini yang terbaik ya. Saya ini mengajukan ini juga ke Prof. Martono, mudah-mudahan disetujui ya. Ini contoh lemari arsip ya. Nah yang berikutnya kalau bisa scan Bu ya, dialimediakan, di scan, tujuannya apa? Jadi tidak selalu mengambil yang asli. Yang asli itu biar ya di lemari, ada di map, dan seterusnya. Scan tujuannya biar yang ada di, saya itu punya, yang ada di, apa tadi,
yang ada di sini aja ya. Saya contoh aja punya ya beberapa contoh arsip keluarga, misalnya saja ya nanti saya tampilkan aja ya. Tapi nanti dulu aja. Ini saya materinya biar tuntas saja dulu ya. Nah ini scan. Jadi gunanya scan adanya tujuannya biar jangan buka yang asli. Apalagi sudah ada HP, kalau bisa difilekan di dalam ya HP itu lebih mudah, atau minimal foto dan seterusnya. Itu yang asli jangan dibawa. Kalau saya biasanya naik kereta dulu sebelum ada pandemi, kan selalu menunjukkan KTP atau KK itu ya. Kalau sekarang kalau keluarga pakainya KK. Jadi saya tidak mau KTP, tapi saya pakainya KK dan fotokopi. Jadi setiap tas saya punya fotokopi KK, ya. Di dompet fotokopi KTP saya mesti punya. Jadi kalau ke bank itu, bila saya menunjukkan KTP-nya, palingan fotokopi ya. Terima kasih. Oke, saya next lagi. Ya. Nah ini, kalau punya rezeki, Bapak, ini namanya apa nih, Mbak Vida apa biasanya? Ya, Mbak Vida ini bagiannya ya. Mbak Vida itu ini namanya harddisk. Itu kalau misalnya Ibu Bapak pergi tindak-tindak bawa itu lebih mudah. Saya ini bawa selalu namanya harddisk. Jadi home feeling-nya ada di sini atau arsip keluarga ya. Ini atau flash disk juga enggak apa-apa ya. Kalau misalnya luar kota dan sebagainya jangan dibawa yang asli, atau misalnya ada perjanjian khusus jangan dibawa yang asli. Atau yang berikutnya lagi ini Bapak yang ahli komputer ya, biasanya Mbak Vida, Mbak Bekti itu di sini juga Mbak Niken ya, Mbak Junior itu ahli komputer, nyimpannya di udara Bu ya. Ada namanya Google Drive ya. Jadi nyimpannya ada di Google Drive. Setahu saya UNES itu 10 GB kalau tidak salah ya. Kalau Ibu Bapak punya mail UNES itu Agung Kuswantoro mail UNES itu 10 GB di Google Drive. Artinya apa, saya bisa nyimpan di situ banyak. Dan bahkan itu sudah dibayar oleh UNES. Artinya kaya UNES. Jadi Google tidak bisa ngambil data saya untuk waktu tertentu. Tapi kalau misalnya Google juga hati-hati, kadang ya ini, yang mudah-mudahan ya dia salah gunakan juga berbahaya. Ini Google Drive, jadi ada di internet, di email dan sebagainya. Ya, ini nyimpennya tidak di darat, tapi di udara. Sewaktu-waktu bisa dipanggil. Ya, saya pun nyimpen ini. Jadi saya tidak nyimpen hanya di darat, coba juga di udara. Nah, jangan sampai di sini nih kamar mandi saya bagus sekali nih Bapak ya. Dan kamar mandi Bapak seperti ini ya, kamar mandi saya yang ada di internet maksudnya. Kalau di saya masih biasa, jangan disimpan dekat dengan kamar mandi. Mengapa? Lembab. Ya. Lembab ya. Kertas itu kalau yang akte dan sebagainya sudah mengikuti standar kearsipan setahu saya, yang kalau yang pemerintahan ya. Ada bebas asam dan seterusnya itu sudah mengikuti. Jadi kalau misalkan rumahnya masih sempit ya saya doakan mudah-mudahan rumahnya luas. Walaupun tidak, masih di lemari tapi jangan dekat kamar mandi ya. Karena akan lembab. Dan eman-eman karena lembab. Nah ini di daerah Sekaran, Banaran itu setahu saya itu rajanya rayap di sini banyak ya. Nanti yang bisa memusnahkan nah adanya di tempatnya Bu Dwi Yulianti, Bu Yuli itu ada namanya Profesor Niken itu ahli ya, termasuk di UNES ini kalau saya konsultasi kerayapan gedung kearsipan ini sama beliau ya. Jadi ada khusus hati-hati di sini karena nanti lembab, setelah lembab akan dimakan rayap, semut itu juga suka di situ. Jadi nanti ya sewaktu-waktu harus dilihat ya dokumen tersebut. Nah jangan lupa kayak gini nyimpan dekat dengan namanya dapur ya. Ini ibu-ibu sekali nih. Artinya apa? Api, panas dan sebagainya juga ya. Kalau misalnya ibu bapak ingin nyoba itu di atasnya taruh jam saja, itu mesti minyaknya, jamnya kena minyak. Nah, angka satunya mulai bengkong, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah ini jangan sampai menyimpan sesuatu dekat ini juga, ya. Kecuali memang rumahnya terbatas, ya. Ya, insya Allah kayak gitu pelan-pelan, ya. Dah. Sekarang perawatannya ibu bapak. Nah, kapur barusnya yang seperti ini. Tapi jangan dimasukkan di dalam arsipnya, kalau bisa yang agak menjauh. Istilahnya kalau lemari ya pas lemarinya. Karena kapur barus ini kalau setahu saya kemarin dari Jakarta bilang ya, jangan dimasukkan dengan arsipnya karena bisa menguning, katanya seperti itu. Tapi kalau misalkan jauh yang penting baunya sama hewan-hewan kecoa dan sebagainya tidak masuk. Tujuannya seperti itu. Kapur barusnya yang ini, yang kecil-kecil, yang putih ya. Jangan yang ini, aduh kayak itu. Ini kapur barus
kamar mandi. Itu terlalu menyengat ya, bukan itu. Dan mohon maaf itu kalau warnanya abang hijau kuning, kalau nempel tangannya itu kena. Istilahnya bekas di tangan ya. Jadi jangan sampai dipegang ya, kena arsipnya. Kalau kena arsipnya mana ya. Saya yakin ibu bapak masih nyimpan arsipnya ya, seperti ya saya yakin ya Mbak Bunga itu ya, akte nikahnya mesti ada. Nggak mungkin nggak ada gitu kan. Kalau nggak ada cari lagi malah berbahaya kan gitu ya. Mesti ada ya. Nah, kayak gini kan otomatis abadi ya, bukan harus ini. Nah, sekarang mulai tak jelimet-jelimet Bu Bapak. Gambar saja lah nih. Ini keluarga saya aja nih. Agung, ini istri saya tadi ya, Umi Lulu ya. Ini anak saya yang pertama siapa? Satunya lagi Mubin, satunya lagi siapa? Dibuat map-map seperti ini Bu Bapak. Kalau bisa. Jadi nanti saya S1, S2, S3 insya Allah yang terakhir ini. Ijazah SD, SMP, SMA ada. Ibu juga punya istri. Anak apalagi. Mulai dari sekarang itu. Kasih map-map sendiri. Nah, ternyata kita punya rezeki. Beli tanah, beli aset-aset yang lain, dan sebagainya. Harapan saya tidak sampai disimpan di bank. Kalau disimpan di bank itu wis aman, ya, kayak surga. Itu artinya tapi secara kekayaan arsipnya dipinjam, hasilnya seperti itu ya, dan tambah-tambah yang lain, aset yang lain dan seterusnya. Nah, ini namanya kalau bahasa kearsipan namanya diklasifikasi. Boleh kayak gini, tidak ada ketentuan kok ya. Dulunya nanti kalau tidak sesuai nanti dibawa ke ANRI ya, tidak usah. Nanti di pengawasan tambah pusing ya. Yang penting dipanggil datang. Soalnya ya sewaktu-waktu yang sering itu apa ya, Bapak ya. Kalau saya anak kan biasanya akte itu kalau sering lebih baik di scan ya gitu ya. Kalau yang jarang kayak gini lebih baik ya diarsipkan, yang namanya vital kalau bahasa kita ya. Ini sudah mulai jimat ya, jadi saya punya sendiri misalkan tanah, mobil, BPKB dan sebagainya saya sendirikan ya. Oke ya, ini namanya klasifikasi ya. Oke, nah ini mulai lagi jelimet. Nah ini kalau rajin, ini biasanya Mbak Bunga, Mbak Nika, Mbak Yuniar yang di tempat saya itu, ya ibu-ibu itu rajin sekali, sampai membuat seperti ini. Kadang dipamerkan ke saya, Pak ini Pak, arsip saya yang di rumah, itu Mbak Bunga. Ya Mbak Yuniar datang ke sini ya, daftar arsip berkas, jadi sak berkas. Mohon maaf ya, kalimatnya sak berkas, bukan satu-satu sak file. Jangan ijazah satu, tapi langsung aja pendidikan itu sak berkas. Dan 2000 Juli itu kan sudah sampai S3, belum lagi misalnya Pak Anwar itu kan S1, S2, belum lagi jabatan kepegawaian, itu namanya sak berkas. Bahasa orang umum namanya sak bendel gitu kan. Setelah diponto-ponto, dibagi-bagi, setelah diklasifikasi, ya ini namanya ponto-ponto. Bahasanya istrinya Pak Romadi biasanya diponto-ponto, ya, ini klasifikasi. Nah, ini namanya di berkas. Nah, ini jelas nih. Kalau dibuat rajin lagi, dibuat tabel-tabel, kurun waktu, dan seterusnya. Ini rajin. Jadi, nanti tujuannya, ini kok udah ada, dan sebagainya. Misalnya, ya nanti bisa dideteksi lah di sini. Ya. Nah, ini kalau mau pinjam, ini rajin lagi dibuat seperti ini, Bu. Mau pinjam, ditulis siapa yang pinjam ya. Jangan sampai arsip yang penting kayak tadi dipinjam tanpa ada yang ditulis atau tanpa ada foto. Yang terakhir karena yang kalau orang pinjam ini hati-hati karena itu pasti penting sekali. Nggak mungkin orang pinjam namanya sertifikat tanah kan kayak gitu. Nggak mungkin pinjam KTP. Jangan sering-sering meminjamkan KTP. Jangan sering-sering pula meminjamkan SIM dan seterusnya. Nah, itu KTP salah satunya masukan dari tim kearsipan itu. Ya, dulu kan KTP 5 tahun sekali ya, diganti. Sekarang seumur hidup. Ya, tujuannya seperti itu. Yang diganti itu hanya bisa jadi statusnya dan seterusnya. Itu hanya pembaruan. Ya. Nah, kalau bisa seperti ini. Ya. Oke, ya ini aja. Saya ingin menunjukkan ini di Bapak. Ya, sebenarnya di atas ada teorinya, tapi apakah perlu saya sampaikan atau tidak ya? Ini saya bawa harddisk, saya tampilkan yang saya lakukan Ibu Bapak ya sambil ini ya. Sekedar Ibu Bapak, waktunya masih cukup ya, 10 ya. Oke, cukup lah. Sebentar Mbak Bunga, saya tampilkan dulu.
home feeling yang sudah didigitalkan. Atau mungkin ada yang mau tanya, ini santai-santai aja ya, karena nuansanya santai ya. Silakan Ibu Bapak, kalau misalnya ada yang mau ditanya sambil saya nyari filenya, buka file, ngomong ingat. Pak Agung, mohon izin tanya. Bu. Tadi yang di tabel-tabel itu ada nomor klasifikasi ya. Lalu Iya, gimana ngisinya itu? Kalau seperti kami ini kan awam. ya. Ya, itu gimana? Oke Bu, ya. Sebenarnya tidak ada ketentuan ya Bu. Makasih sekali ini ada yang tanya. Ya, ya. Ini. Saya tampilkan dulu aja. Mana tadi ya? Ini ya. Ya, nih. Silakan. Ini artinya sudah mulai detail ya. Ya. Ini bagaimana Pak Agung dan sebagainya. Gini aja. Ini saya ngambil enter ya di PowerPoint. Nih. Ini namanya buat mudah namanya klasifikasi keluarga aja. Ini contoh aja ya. Saya akan membuat klasifikasi keluarga. Keluarga Bu Yuli. Nah, di sini ini ngarang aja Bu ya, ini ngarang aja. Kalau di Karsipan 00 itu ya. 00 tentang pendidikan saja. Nah, di sini langsung 01 saja namanya misalkan dari Bapak dulu ya. Anwar gitu ya. Kita tulisilah Anwar. Ya? Tak ulangi dari 0 dulu aja. Benar. Ya, 0 aja. Pak Anwar. Saya mulai 0 Bu. Ini karena 0 tak itu. Nah, ini baru 1. 1 di sini Ibu Yuli. Nah, ketika itu Pak, ini harusnya tabel ya. Saya tak ulangi tabel aja. Nah, oke. Pak pindah sini. Nah, ketika satunya. Oh gitu. Ya, judulnya klasifikasi. Oh, sampai umur-umur ini sekali lagi itu dolanan Ibu ya kalau di arsipan. Hasilnya tidak seperti ini. Saya tidak tahu ini punya anak yang pertama tapi bisa aja ya. Ya. Nanti saya penasaran pertanyaan kawan anak kedua. Yang kedua itu gitu ya. Nah, ini namanya di sini ya bahasa saya masalah yang pertama lah. Ini saya pakai bahasa Karsipan aja. Masalah pertama ini sub masalah. Yang kedua di sini mulai sub masalah. Nah, mulai dari Bapak Anwar di sini ada namanya SD, ulanginya urut ini Bu ya. 01. Dan seterusnya. Kalau di Karsipan pakainya 0 Bu, 0 dihitung angka 1. Oh, 0 itu awal, 0 awal ya. 0 itu 1. Ya. Mulai dari 0 pokoknya. Ya, dari 0. Nah, nanti kalau mau ditambah lagi, ini umurnya misalnya. Ya kan ini jelas ya kalau di Karsipan arsip itu namanya arsip vital. Dah itu. Ya, kalau yang Ibu Bapak simpan namanya arsipnya arsip vital. Nah, nih. Dah. Yang ini misalkan lagi, nah, kalau saya contohkan 01 ya. Ini asumsinya nanti berarti punya 11 12. Artinya bisa jadi tidak hanya pendidikan, bisa jadi masalah kepegawaian juga ada, masalah yang lain dan sebagainya. Kepegawaian, lalu kompetensi misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Ini kalau misalnya pelatihan gitu misalnya ya bisa ya pendidikan pelatihan. Gitu ya. Terima kasih Pak Agung udah. Ya, terima kasih, saya senang ya. Sun. Sami-sami. Benar ya. Ini Ibu Bapak, ini sudah apa ini? Ini Ibu Bapak, saya akan tampilkan ini. Ini saya punya hard disk. Nah, saya sudah kelihatan belum Bapak? Sampun nggih? Nah, ini saya pakai laptop ya. Ada namanya home feeling. Dulu ini sebelum ya waktu saya menikah itu ya, anak pertama, aduh kok dokumennya banyak, rumah saya ternyata sudah lantai 6 ya. Ya maksudnya
baru lantai 1 sesek gitu maksudnya. Itu walaupun lantai 6, lantainya 6, lantai ke bawah ya, jadi ke tanah terus katanya lift ya. Nah ini, saya punya dulu nih home feeling, Bapak. Ini home feeling saya, itu terakhir saya belum tak update lagi ya, mungkin karena kesibukan, istri juga karena kesibukan. Ini home feeling keluarga saya. Bukan kayak Ibu Bapak ya, nyon izin ya, bukan berarti ini saya membuka aib saya, mohon izin ya istri saya juga. Nih ya, home feeling, saya buka. Ada akte lahir, ijazah, kartu keluarga, dan KTP. Ya, ini ya. Akte lahir Ibu Bapak, aku buka set, lengkap ini Ibu Bapak. Ada, saya buka aja ya. Ini versinya saya sudah dapat bagi 2. Ada yang PDF, ada yang JPEG. Ya. Nah, ini misalkan yang PDF, ini atas nama siapa ini? Saya ini Ibu Bapak. Saya kelahiran 82, Bung Santoro masih saya scan, masih bagus. Kayak gini jangan sering dikeluarkan, tapi cukup di scan aja, di copy dan seterusnya. Ini waktu saya, ya mungkin pas tahun 2015 saya masih ingat itu kan CPNS ya, serdos apa-apa itu dibutuhkan. Ini anak saya yang pertama, saya masukkan. Ini saya pakainya berarti klasifikasinya masalah, dia lahir, Fatul Mubin yang terbaru modelnya. Termasuk istri saya rapikan ini Bu Bapak. Jadi malah ini tugas saya, bisa jadi istri saya tugasnya yang penting makan, nonton TV, tidur, itu aja, sama bawa uang saya yang seutuhnya itu ya. Jadi sudah ini saya nih, ya. Salah aja itu ya, ini dia nih Bapak ya, ini contoh aja. Jadi istri saya Rembang, sedesa dengan Prof Martono ya di sini. Contoh aja nih. Oke, kelihatan nggak? Oh, enggak kelihatan ya. Sebentar saya. Kayak gini Bu Bapak, ini enggak kelihatan karena ini larinya ke PDF. Maaf. Kayak gini jadinya. Sebentar. Saya buka misalnya kayak tadi kan konsep ini ya. Saya buka larinya seperti ini. Kalau saya buka jadinya seperti ini. Di monitor kelihatan enggak? Nah, ini. Tadi yang saya enggak kelihatan berarti ya. Ini kalau misalkan berdasarkan ya. Sekali lagi saya akan share screen ini data yang lain, misalnya ini. Nah, ini namanya home feeling yang saya punya. Ijazah dan transkrip nilai. Oke, sebentar Ibu Bapak ya, saya cek karena ini sudah beda-beda file. Nah, ini ada. Jadi langsung tadi yang bisa. Ya, yang saya sampaikan ini. Ada saya sama istri. Agung Guswantoro. Ini lengkap Ibu Bapak saya, alhamdulillah nih. Danem SMU, Danem ya, lengkap. SD saya masih ada nih. Nih Bu Bapak kalau lihat SD saya. Misal saja. Mana ya Bu Bapak ya? Nanti kalau nilainya buruk jangan ditertawain ya Bu Bapak ya. Karena saya tidak, ini SD saya. Oke. Nah ini Danem saya tuh foto saya nih Bu Bapak ya. Ganteng dah Ibu Bapak. Ini masih gemuk ternyata saya bersih ya ngalam sendiri kali-kali ya. Ini contoh. Jadi contoh aja seperti ini. SD lengkap alhamdulillah. SD, SMP dan seterusnya ya, yang belum S3 ya. Terus ya istri saya enggak usah lah ya. Kartu keluarga kakak penting sekali Bu Bapak. Ini kakak saya aja yang terakhir. Itu kakak saja saya belum tak perbarui ini ya. Yang kakak itu harusnya saya sudah nih masih anak yang pertama, yang kedua belum. Nah ini kayak gini harus diperbarui. Maksudnya saya belum nyakan lagi. Tapi kalau yang sudah nyatanya saya punya, ya, tapi belum saya perbarui. Ya. Nah ini kan keluarga sekali ya. Kemudian saya masukkan lagi yang ini. Ini jangan sampai ini aset ya, keluarga juga sayang. KTP, sertifikat, nih coba penasaran saya punya sertifikat apa. Oh, sertifikatnya imunisasi ya. Jadi saya belum punya sertifikat yang tanah-tanah ya, bisa jadi sertifikat tanah ada disimpan di bank, bisa jadi. Tapi tidak saya sampaikan ya. Nah ini enak saya. Ini tujuannya kan dulu kan ada KTP anak ya. Ini penting Bapak kalau membuat KTP anak, kalau ada syaratnya ada yang namanya imunisasi ya. Nah, seperti itu Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan ya.
Ini ada Mbak Rizky Gustian ya. Ini ya Ibu Bapak yang perlu saya sampaikan, kalau butuh filenya tadi itu sebenarnya saya ada teorinya Ibu Bapak ya. Tapi apakah mau disampaikan atau tidak, saya tergantung Bapak Ibu saja. Kalau mau bertanya ya silakan, kalau mau tak sampaikan juga. Ini seperti ini. Sebenarnya itu slide awalnya ini. Nah, oke, ini slide awalnya seperti ini. Ya, tapi isinya sebenarnya sama apa yang saya sampaikan. Ya. Oke, itu 10 lebih 10. Ada masih atau tidak, saya ikuti saja aja. Ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak ada, kurang lebih materinya seperti itu. Agung izin bertanya Pak Agung. Oke, sinten nggih, sebentar saya tutup dulu. Dewi Pak Agung. Oh, Bu Dewi. Nggih, Bu Nggih, Dewi. nggih. Tanya itu kan yang tadi disimpan melalui file nggih. Kalau yang untuk yang aslinya tadi misalnya disimpannya per album, di album itu kan ada plastiknya satu-satu, jadi dimasukin satu-satu gitu aman nggak Pak Agung? Kita per Foto. album mungkin ijazah, ijazah dan sebagainya, ada akta, ada macam-macam, kan ada itu yang dijual satu album Iya, folio gitu, tapi di Bantek dalamnya gitu ya. ada plastik yang bisa diisikan satu-satu, itu aman nggak? Kalau gini Bu ya, itu setahu saya benar ada. Ya, padahal produk-produknya kalau tidak salah itu Bantek dan seterusnya. Ambil kalau kayak gitu Bu, ambil yang terbaik aja. Karena kalau saya sebut yaitu ya nyebut nama yang paling bagus ya Bantek itu bagus. Terus yang kedua, kalau aman dan tidaknya, lebih baik kalau sudah terjadi sekarang mainnya perawatan. Kalau terus perawatannya bagaimana? Sering-sering diangin-angin gitu aja. Ya sering-sering dibuka, diangin-angin, syukur ya ada ya diangin ya sebenarnya, jangan terlalu sering di plastik. Ya aman. Kalau misalnya aman dan sebagainya karena itu sudah dimasukkan di plastik, khawatir antara kelembaban dokumen tersebut nempel neng plastik foto-foto itu. Jadi kalau misalkan Bu Yuli ya kapan-kapan main ke sini Bu Yuli, misalkan itu kan dokumen ya, itu sebenarnya kalau kayak gitu ada amplop tersendiri yang bebas asam, jadi tidak bakalan melekat dan seterusnya, itu tidak bakal ada sendiri. Kita punya, bahkan itu sering digunakan untuk foto Dewi ya seperti itu. Kalau sekarang lebih baik cara mengamankannya itu sering dibuka, atau yang kedua ya saya pernah melihat ya, dan di sini belum ya, itu kalau dokumen-dokumen yang misalkan foto ya yang bukan ijazah ya, itu pemeliharaannya pakainya alkohol, kayak kasih kapas saya di situ di alkohol sehat tujuannya biar tidak lembab dan seterusnya. Ya itu kelemahannya kadang kita pakai plastik seperti itu ya. Nyon sewu kalau misalkan itu untuk negara, untuk sekelas UNES tidak ada yang model seperti itu. Masuknya ke box, dipakai namanya kertas apa itu yang warnanya coklat ya, yang Mbak Bunga lebih tahu ya, itu rampingi satu-satu ya seperti itu. Nggih, ngeten nggih Bu Dewi nggih. Nggih Ini Pak kalau Agung, matur nuwun. aman dan tidaknya sekarang main perawatan saja ya. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Silakan ada yang mau tanya ya. Ya, Izin ya Mbak Peti ya. bertanya Pak Agung. Nggih. Iya, jadi kalau tadi kan dibilang kalau ijazah itu tidak boleh dilaminating. Nah, kami itu di ULT itu pernah menemui ijazah tidak dilaminating, tapi dilaminating yang setengah lengket itu loh Pak. Kan yang hanya ujung-ujungnya yang ditutup gitu. Jadi yang bagian tengah enggak. Nah, di situ tuh malah tintanya itu lepas. Jadi tinta cetakannya itu lepas. Tinta hurufnya itu lepas. Nah, itu sebetulnya akibat cara menyimpannya yang kurang bagus di tempat lembab, atau memang kualitas kertasnya yang kurang bagus, atau gimana, Pak? Oke, tenon Mbak Bekti ya. Ini yang perlu saya sampaikan kadang ya, sering diskusi dengan bagian akademi. Jadi dalam membuat ijazah itu ada standar. Standar-standar apa saja tinta itu harus diperhatikan, termasuk percetakannya itu loh, logo-logo dan seterusnya juga harus diperhatikan. Saya masih ingat yang namanya Pak almarhum Dedi, ya Dedi Rustiono ya, sahabat kita yang sudah meninggal duluan. Pak ya pernah diskusi ya dengan saya. Jadi ijazah yang di UNES itu harus standarnya internasional. Ya, termasuk dengan Pak Mona lah, itu harus standarnya internasional. Mengapa tidak harus mengapa internasional? Ya kayak tadi itu,
menjaga kualitas logo, menjaga kualitas nama dan seterusnya instansi harus benar-benar itu kalau misalkan nyon sewu fotokopi, laminating dan sebagainya tidak sampai rusak. Yang terakhir kalau tidak diapa-apakan saja, tidak cepat menguning ya gitu. Dugaan saya nih ya Mbak Bekti kalau ada kasus seperti itu, cek institusinya dulu aja ya. Mudah-mudahan dan saya yakin insya Allah UNES sudah sampai seperti itu karena UNES sudah memperhatikan seperti itu ya. Jadi sampai tintanya, ketebalannya, sebagainya. Bahkan setahu saya itu Pura, kalau tidak salah ya. Tapi saya tidak tahu yang ada yang dari akademik lah ya. Ijazah itu dicetak di mana ya? Di Unespres kalau sekarang, Pak. Sekarang Unespres ya. Tapi saya yakin, kalau tidak salah dulu di Pura ya, atau enggak? Kalau sebelumnya kita cetak sendiri oleh tim akademik. Oh, tim akademik. Nah, itu tahun berapa Pak Bekti? Kurang paham ya Pak, dilimpahkan ke Unespres. Iya. Mulai tahun berapa? Tapi saya yakin ketika itu di Unespres itu standar-standar itu ada. Ya, karena itu saya pernah ada pembicaraan seperti itu di zamannya Pak Dedi sudah ada seperti itu. Bahkan ketika tahun 2006 setahu saya itu ijazahnya besar sekali itu. Tidak ukuran kertas lazimnya itu tahun 2006. Kemudian kesini ikuti standar internasional itu ya. Kertas internasional itu ya AMPA dan sebagainya itu aja. Layaknya skripsi ya tinggal sebesar. Ya itu ya. Kalau memang itu di UNES ya saya rasa sudah jelas lah seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misal itu hanya dilaminating yang ujungnya saja, yang dalamnya tidak, selama ijazahnya itu berskala internasional aman ya Pak ya? Aman. Baik. Terima kasih Pak Agung. Iya ya. Kalau megalisir hanya ujungnya saja itu bagus itu. Berarti orangnya paham. Nah, jalannya ya. Itu jadinya kalau bisa yang ada lubang-lubangnya lagi juga itu kan. Tapi biar aman ya kalau bisa. Iya. Dari fotokopiannya sih Pak biasanya yang sudah menyarankan ini kalau baiknya jangan dilaminating, dibuat seperti ini saja. Malah tempat fotokopiannya yang lebih mengetahui. Gini. Ya memang ya fotokopi. Ya makasih Mbak Bekti. Ya. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ada lagi, kalau enggak ada cukup apa dan tadi itu saya ikut aja ya. Saya share atau tidak, apakah itu terlalu teoritis nanti saya aku kayak kuliah itu saya nanti khawatir ya. Yang penting yang ibu-ibu di sini itu senang ya kayak gini ya. Ya lihatkan saja lah ini teorinya, home feeling di rumah, karakteristiknya nilainya abadi gitu ya. Disimpan ya, disimpan semua. Jadi ya ibu-ibu kalaupun repot ibu bapak ya, trik saya seperti ini. Trik saya ya, minta tolong orang gitu aja. Atau minta tolong mahasiswa yang bisa dipercaya. Setelah itu dibuat seperti kayak saya tadi itu ada folder-foldernya. 1 hari saja itu dibayar khusus. Itu eman-eman itu aset. Kalau itu hilang, dan nanti gimana cara nyarinya? Kan repot lagi. Ya. Seperti ini ya. Orang pasti mengelolanya dengan baik. Ini teorinya ya. Nanti kalau saya kalimat-kalimat nanti mana biar enak aja. Ini sediakan tempat yang apa tadi? Sederhana menyimpan arsip ya. Ya ini prinsipnya ya. Map atau box ini kayak tadi yang disampaikan Bu Dewi ada tubuh plastik ya. Hindari kayak gini yang melukai arsip, contohnya ditekuk. Nah, jangan ditekuk ya. Lupa saya. Jangan sampai ditekuk ya, kecuali uang ya. Ijazah jangan ditekuk ya. Di strapless atau diberi klip yang berkarat ya, apalagi membahayakan ya. Ada ilmunya ya. Terus ini diberi guide petunjuknya misalkan ijazah SD, SMP dan seterusnya. Simpan berdasarkan klasifikasi dari saya contohkan tadi dengan miliknya pertanyaan dari Bu Yuli. Terus ini alih media kan, di-scan dan seterusnya, bawa prestis ya. Scan Ibu Bapak, penting sekali itu ya. Kemudian daftar arsip kalau bisa dibuat seperti ini ya, daftarnya. Kemudian nah ini tujuannya kalau misal perlu di Google Drive kan. Yang kelima pemeliharaan dan perawatan kalau sudah di plastik sekarang harus continue membersihkan dari debu, memberi obat kalau bisa ya. Anti rayap, anti semut, kabut barus, ya mengeluarkan arsip dari plastik untuk arsip yang dimasukkan dalam plastik, memberikan oksigen ya, udara, diangin-angini lah, biar tinta yang tertulis pada arsip tidak nempel ya, melekat atau lepas. Dirawat Ibu Bapak ya, kalau itu di hard disk sering update antivirus ya, virus-virusnya. Kemudian jika ada yang rusak, kertasnya rusak, nah ini yang terakhir jika Ibu Bapak ada yang rusak, libatkan jasa perawat. UNES belum punya ya.
Yang punya baru Provinsi Jawa Tengah kearsipannya. Yang keenam, daftar pinjam kalau mau ada yang pinjam, dan seterusnya. Ini saya rasa cukup. Cukup ini Mbak Bunga, Bu Bekti, dan ibu-ibu yang lainnya, Bu Yuli, Bu Karniti. Saya jadi belajar ini ya, tahu. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi atau tidak? Mau masih 10.20, belum 11 atau 10.30? Terima kasih Pak Agung. Mungkin nanti materinya bisa di-share di grup ya. Grup. Ya, nanti saya lewat Mbak Bunga ya, Pak Istri ya. Saya enggak ikut deh. Nggih, matur nuwun Pak Agung. Cekap nggih ngeten nggih. Kalau cekap ya udah saya tutup dulu Ibu Bapak. Terima kasih Ibu-ibu, ini ada bapaknya, Bapak Arsip ikut di sini. Saya terima kasih ya. Ini mohon maaf ini borongan ya. Saya sebagai kepala UPT yang isi sambutan dari Ibu Dharma Wanita saya istri di sini. Ini teman-teman alhamdulillah bisa gabung semua. Mohon maaf keterbatasannya dari kami yang sangat terbatas. Ini Mbak Vida juga terima kasih semuanya saja, Mbak Bekti, Bu Karniti semuanya. Mohon maaf kalau saya punya salah selama menyampaikan. Kalau itu tadi yang ini hanya guyon saja Ibu Bapak, jangan dimasukkan ke hati. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Bapak, sangat menambah ilmu kami. Ibu tamu undangan yang berbahagia, tak terasa kita sampai di penghujung acara. Sebelum acara kami tutup, mohon kesediaan Ibu mengaktifkan kamera agar dapat kami abadikan. Akan kami mulai dari slide pertama. Kami silakan panitia untuk menangkap layar. Terima kasih. Slide kedua. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, usai sudah program dan acara yang telah kita simak pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita ikuti bersama senantiasa memberikan keberkahan bagi UNES tercinta. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, segenap panitia mohon undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih semuanya dari Kearsipan. Terima kasih Pak Agung dan semuanya. Sami-sami semua. Matur nuwun sami semuanya. Saya pamit nggih. Matur nuwun Ya Ibu. Matur nuwun Ibu. Salam sehat, semoga tetap sehat semuanya. Pamit ya Ibu-ibu semuanya. Kalau ada yang bapaknya monggo nggih. Assalamualaikum.